warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang ada di online juga, yang ada di sini juga. Selamat siang semuanya. Saya Maya Irmayanti, saya kan sendiri. Di sini ada Mas Reza juga Halo, join. saya Reza. Nah, Selamat siang semuanya teman-teman yang sudah join di Zoom. info session kali ini kita fokus ngebahas tentang program MBA Jakarta. Khususnya program yang Entrepreneurship MBA program. Oke, Kenapa itu? kenapa tuh? Karena hari ini kita mau menculik mahasiswa kita yang lagi kuliah. Oke, Lucunya karena backgroundnya ini profesionalnya agak sedikit unik. apa tuh? Pembalap, cenah. Oh, Pembalap, tapi oke. kenapa ngambil MBA entrepreneurship kita gitu ya. Kita panggil siapakah dia gitu ya. Kita panggilkan Maziko. Gitu. Kenapa gitu? Gitu. Selamat siang. Oke, udah diculik saya. Diculik, thank you. Aku Oke, culik pas makan siang loh ya. Mudah-mudahan tuh. mau makan ya. Udah. Oke. Kopi. Ini aku kenalin ya, Mbak Maya nih. Mas Jiko nih Mangga. outstanding banget nih. Kalau aku lihat baca di bio-nya nih. Beliau ini di tahun 2003 dan 2021 ini Jiko ini meraih posisi run up pada Indonesia Drift Series. Jadi beliau ini pembalap drifter ya. Betul, Mas Jiko ya. Oke. Lalu di tahun 2024 join di Day1 GP Southeast Asia Champion. Masih di tahun 2024 juga Jiko ini meraih second runner up di Indonesia Drift Series. Jiko juga merupakan CEO dari Garasi Drift dan Hmm. baru-baru ini juga dinobatkan jadi Automotive Influencer of the Year. Bionya ini luar biasa. Kita kulik lagi nih di dalamnya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mas Jiko nih. Jadi awal mulanya gimana sih Mas bisa jadi drifter profesional nih Mas Jiko? Oke, awal mulanya ya. Jadi kenalan dulu, nama aku Ziko. Kebetulan aku punya kakakku, namanya Dipo dan Hmm. Bimo. Hmm. Dan pas aku masih SD tuh Mas Dipo dan Mas Bimo dia udah mulai ngedrift duluan. Oh, Udah oke. mulai drifting Hmm. pada saat mereka masih SMA. Hmm. Nah, pas aku masih kecil ngelihat kakaknya melakukan sesuatu pasti tertarik dong bawahnya. Oke. Dan dari situ ngelihat kalau drifting tuh ternyata seru ya. Dan alhamdulillah eh, orang tua support Hmm. support hobi anaknya. Asalkan hobi yang positif, kalau Iya, drifting kan positif, bisa ada positif ya. prestasinya, Ada bisa prestasinya. membanggakan dan bisa dikembangin kan. Jadi drifting ini emang olahraganya, tapi di balik itu sebenarnya ada bisnisnya juga. Nah, di situ Oke. menarik nanti untuk kita bahas. Dan pertama kali drifting itu umur 12 tahun, pas Oh, aku kelas 1 SMP. kelas satu SMP udah drifting tuh ya. Ya, tapi sebelumnya pas SD dari kelas 4 Udah SD Udah sampai ugal-ugalan tuh ya. latihannya di simulator, Oh, Oh, mobil itu mainan. simulator. Ya, Oke. ya. Oke, jadi sekarang dari drifter profesional, terus kuliah lalu program MBA ini memang mau Ya. scale up ke bisnisnya apa gimana nih? Nah, jadi kebetulan ini kan hobi ya awalnya, Nah, hobi balapan yang didukung oleh orang tua. Nah, di tahun 2017, aku sama kakak aku yang di PO itu tadi, mhm, berdua aja, kita punya ngelihat opportunity lah. mhm, Di Amerika dan di negara lain tuh lagi rame yang namanya channel YouTube otomotif. mhm, Nah, mhm, kebetulan di sini kita punya basic drifting, mhm. kita juga punya keunikan yaitu kita suka suka ngoprek mobil. Nge-build sendiri ya. Ngebuild sendiri. Jadi mobil yang kita pakai drifting itu ya emang kita yang modif sendiri. Kita yang ganti velgnya, Hmm. kita ganti suspensinya, Desain body kitnya. body kitnya, sampai mesinnya pun kadang kita juga kerjain sendiri. Dan di 2017 pun di Indonesia belum ada Hmm. oh, yang belum ada waktu itu. belum ada. Jadi YouTuber tentang otomotif itu mungkin tentang review mobil aja kayak Mas Fitra. Iya. Dan pas kita cobain, awalnya iseng-iseng doang, bahkan awal pakai HP aja. Jadi kita belum Oh ada iya. persiapan apa-apa, Hmm. modalnya benar-benar modal yang udah YouTube ada. itu. Tapi mulai dari YouTube dulu Konten. apa Awalnya dari Instagram YouTube. dulu atau Jadi nggak ada investasi awal. Aset-aset yang kita pakai itu aset yang udah ada sebelumnya. Jadi hmm. kayak tinggal yang ada ini kita bikin videonya, kita kemas dalam sebuah video YouTube. Dan alhamdulillah video keempat atau kelima gitu ya, ada yang viral. Kalau nggak salah itu clickbaitnya ngedrift di rumah. Jadi Oh, sebenarnya di iya. rumah tuh di depannya ada Di rumah parkiran. ya Lu parkiran yang ngedriving muter-muter itu situ. ya. Ngedriftnya di situ. Itu kan something new ya yang di Iya. Indonesia belum ada sebelumnya Hmm. dan kita bisa viral di situ. Tapi Iya. challenge saya itu bukan sebuah viralnya sih, tapi gimana cara kita maintain si channel Iya, YouTube-nya ini. setelah itu ya gimana supaya terus berkembang itu Hmm, channelnya. tuh. Tapi di awal emang kita udah punya privilege, kita udah ada mobil driftnya, Hmm. kita udah ada equipment buat bikin video, walaupun Hmm. mulai dari HP doang. Tapi Hmm. challenge-nya adalah gimana kita bisa terus improve mulai dari segi Konsisten. kualitasnya, dan yang paling susah susah itu konsisten ya kalau di YouTube. Konsisten. Nah, kenapa kepikirannya dari mulai S1 kan udah bisnis. Apa yang men-trigger kamu untuk ngambil kayaknya gue harus S2 lagi nih? Oke. Purpose-nya apa ya S2? Hmm. Jadi sebenarnya goals-nya ada
beberapa. Mm, Yang pertama pasti untuk mencari ilmu lagi, karena pasti di S2 sampai S1 ada perbedaan. pasti. Yang aku pelajarin di S2 ini walaupun genrenya sama, sama-sama bisnis dan entrepreneur, Oke, jadi ada tapi linear nih ya, S1-nya linear, ya. tapi di sini lebih mendalam. Hmm, Kalau di S1 mungkin banyaknya praktek, di sini lebih hmm. ke teori-teori baru yang Oke. updated. Jadi kan pasti Oke. bisnis setiap Oh, malah satu banyak prakteknya juga ya? S1 ada juga prakteknya. Oh, Di kampus yang lama. kalau sekarang ada. Di sini aku belajar hal baru dan juga Hmm. ketemu relasi-relasi baru yang Hmm. kita kalau di S2 tuh udah ketemu sama teman-teman yang punya bisnis juga. Iya sih. Oke, Mostly. classmate-nya ini bisnisnya macam-macam Ya, gitu ya. dari relasi yang baru ini aku bisa ngembangin bisnis atau bisa juga bikin bisnis baru bersama Nah, iya, teman-teman. ada nggak tuh di kelas tuh ya ternyata, oh, relate nih kita bisa develop bareng nih bisnis kita nih. Ada, jadi Ada. kebetulan ada teman saya yang Nah, punya marketing agensi, mm-mm. Hmm. terus mereka itu baru bikin, Hmm. baru setahun 2 tahun lah. Mereka butuh yang namanya eh, kalau di personal tuh CV, apa ya Yes. kayak portofolio. Bikin makeup itu segala macam. Nggak portofolio untuk bisnisnya dia. Portofolio. Oh, Oke. oke. Banyak yang Nah, portofolio. kita kerjasama, dia dapat portofolionya, Mm-mm. aku dapat tim marketing yang bisa bantu Hmm. di platform TikTok Hmm. atau Instagram. Oh, Oke, Cukup mata kuliah yang udah dijalanin ini cukup mempengaruhi kamu di kehidupan profesional kamu kah di luar sana? oke. Hmm. Jadi setelah aku kurang lebih 1 semester di sini, Mm-mm. pasti ada perubahan dong. Ada ilmu baru yang aku serap, Yes. ada terutama yang paling aku tanam di otak aku adalah pola pikir dari dosen dan juga pengalaman mereka. Mm-mm. Jadi misalnya dosen punya, uh, let's say dosen tentang HR. Besar. Oke. Dosen tersebut cerita tentang pengalaman dia, mm-mm. tentang case-case yang mereka Mm-mm. berikan, Hmm. kita pelajarin, dan itu jadi ilmu baru buat aku yang bisa aku terapin di bisnis aku. Dan Oke. kita kan juga setiap pelajaran tuh pasti ada presentasi. Di situ kita juga belajar cara berkomunikasi. Dan karena ini Hmm. MBA ITB, jadi semua kan pakai bahasa Inggris ya. Mm-mm. Di situ juga aku ngembangin skill bahasa Inggris Bahasa aku Inggrisnya juga. juga. Hmm, Oke. hmm. Dosen-dosennya gimana nih selama ini? Dosen-dosennya seru-seru. Nah, Jadi yang aku suka tuh ada beberapa dosen yang emang ngajarinnya relatable sama apa yang terjadi sekarang. mm-mm. Jadi Hmm. misalnya nih di 2024 kemarin kan AI, Hmm. ChatGPT Mm-mm. Hmm. itu Mm-mm. lagi happening-happeningnya. Mm-mm. Benar. Bahkan kita diajarin gimana caranya pakai ChatGPT itu yang sewise mungkin, Oh yang iya, tetap masih memenuhi etika etika dalam betul. menggunakan Benar. teknologi. Iya, ya. Bahkan kita kadang ada grup sama dosen, jadi di situ Hmm. kita bisa Oh diskusi iya. juga. Bikin grup sendiri kan ya? Jadi Biasanya itu inisiatif dari dosennya, kayak kemarin ada eh, nama mata pelajarannya itu Operation Hmm. Management kalau nggak Presiden. salah. Nah, dosennya itu inisiatif Ya. bikin grup Sendiri. WhatsApp, dia juga Mm-mm. aktif ngirim link Bahan situ. bahan-bahan di situ. Jadi Diskusi. komunikasinya enak banget. Kalau ada apa-apa terjadi, ya kita langsung tanya di Mm-mm. situ. Hmm. Jadi somehow ini kalau udah punya bisnis mau diapain lagi ya? Dikembanginnya kayak gimana ya? Nah mungkin dengan kampus SBM ITB kampus Jakarta terutama entrepreneur paling nggak membantu kalian lah memberikan apa namanya ya wawasan yang lebih luas lagi dan networking tentunya teman-teman Mm. networking yang bisa membantu kalian juga dalam apa ya mengembangkan bisnis teman-teman semua gitu kayak Ziko tadi cerita. Rencananya ke depannya Ziko mau gimana nih untuk bisnisnya tentunya? Oke, pastinya dengan adanya pelajaran baru sama teman-teman baru, Mm-mm, relasi baru, mm-mm. aku pengen menggunakan ilmu baru ini ya pasti untuk mengembangkan garasi driftnya itu sendiri. Garasi driftnya jadi Hmm. dikembangin lagi ya. Tuh, jadi kalau we are talking about garasi drift itu sebenarnya emang ya dia sebuah YouTube channel. Mm. Tapi gimana cara kita maintainnya? Ya kita harus punya income pasti dari situ. Iya. Kita harus punya ilmu untuk mengelola keuangannya. Kita Mm. harus punya ilmu untuk mengelola tim dan mengelola sales. Sebagai Hmm. Iya. macamnya itu kan Mhm. banyak ya sebenarnya faktornya. Dan itu kita pelajarin semua di entrepreneur. Jadi pastinya goals aku untuk garasi drift adalah untuk ngembangin, untuk bikin growth-nya makin maksimal lagi. Gimana cara kamu manage waktu yang kamu juga punya bisnis di luar Hmm. secara gambaran besarnya? Oke, jadi langkah pertama yang aku jalanin itu sebenarnya tadi udah aku singgung pada saat Hmm. aku skripsi kan. Hmm. Aku tahu nih waktu aku bakal habis buat skripsi,
Jadi aku bikin tim, bikin Hmm. tim video yang bisa bantuin aku untuk nge-reduce waktu aku di Garasi Drift. Let's Oke. say, kalau aku kerjain sendiri semua, ngedit video 10 menit tuh bisa aja ngeditnya 5 jam. Ketika aku udah Oh. punya karyawan yang bisa Hmm. ngedit, ya udah 5 jam Jadi itu ngerius. berkurang, hanya tinggal mantau aja kan, Oke. lihat hasilnya gimana, Hmm. terus ntar ada revisi-revisi. Jadi Final revision. waktu-waktu yang ngabisin waktu aku pribadi, Hmm. sekarang udah ada yang ngerjain. Nah, Hmm. gimana cara ngatur waktu di S2 ini? Aku kebetulan sebelum masuk S2, Hmm. aku nambah lagi tim yang eh, bisa ngegantiin aku. Oh gitu. Jadi Jadi lo udah prepare tuh ya. kebetulan kan tim udah ada beberapa nih. Yang tadinya Hmm. aku harus ngedit, sekarang udah nggak ngedit. Oke. Yang tadinya aku harus videoin, aku udah nggak videoin. Dan yang tadinya aku harus pitching ke brand, aku harus meeting gitu-gitu, udah digantiin lagi sama tim Tim sales lagi. aku. Oke. Udah ada. Jadi gitu mungkin caranya biar aku bisa tetap kuliah dengan membuat tim Garasi Drift untuk ngehandle bisnis Tetap bisa Garasi Drift. jalan. Bisa dibilang caranya adalah bikin Garasi Drift ini autopilot. Dan Oh balik ya. lagi sih, aku juga diuntungkan karena Garasi Drift ini berdua kan, aku sama kakakku yang Dipo. Jadi kakak aku pun bisa menggantikan posisi aku ketika aku lagi kuliah. Leadership skillnya tuh ya teman-teman ya penting banget. Yes, Mbak Arisa ada chat box yang bertanya kah? Banyak udah. Oh banyak. Udah banyak. Boleh dibantu dibacain Mbak Arisa? Halo. Ada dari Tiara. Mbak Tiara, oke. Apa tuh Mbak Arisa pertanyaannya? What kind of students activities that helps you the most? Ini mungkin lebih ke resiko apa tuh aktiviti di luar perkuliahan berarti ya? Ya. Enggak, aktivitas di kampus. Aktivitas student. As Oke. student. Yang support yang bikin support untuk psikolog. Oke, pastinya yang paling related sama yang aku lagi jalanin. Jadi yang aku jalanin ini kan mengelola sebuah bisnis. Hmm. Activity yang menurut aku paling membantu itu adalah ketika kita bisa mentoring. Jadi itu sebenarnya lebih ke inisiatif sendiri. Misalnya kita ada struggle di bidang marketing gitu. Ini kayak marketing kita udah stuck gini-gini aja deh. Nah, itu kita curhat atau mungkin tukar pikiran sama dosen marketing. Oke. Nah, itu di luar jam kelas, kadang setelah kelas kita bisa nanya. Atau ada beberapa waktu juga dari dosen yang menyediakan untuk kita emang ada session mentoring. Ada yang mau ditanyain nggak tentang bisnis kalian? Kalian HR-nya udah kayak gimana sih? Nah, nanti dosen tersebut akan ngasih gambaran, ngasih pengalaman dia. Ya. Emang kalau misalnya kalau mau masuk program entrepreneur harus punya bisnis sendiri. Menurut kamu perlu punya bisnis sendiri atau paling enggak kepengen dulu udah cukup nggak sih? Kepengen juga cukup karena ada beberapa teman di kelas pun yang juga masih punya visinya aja, baru start, baru punya pikiran untuk bikin bisnis. Itu pun mereka juga bisa kuliah Bisa bersama ambil ini. di sini. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kelewat overthinking nih teman-teman. Tuh, justru malah dengan kita ada di lingkungan yang udah punya bisnis, yang lainnya kan teman-teman punya bisnis nih pasti. Ada yang udah punya, ada yang belum punya. Yang belum punya punya relasi jadinya untuk berteman sama orang-orang yang punya bisnis. Di situ kita bisa tukar pikiran, bisa saling belajar juga.